Aku sudah melipat dengan rapi semua pakaian Evan dan Ervin. Setelah membuka 2 buah koper berukuran sedang yang kuambil dari lemari, aku menyusun semua pakaian itu di masing-masing koper. Membutuhkan 2 buah dus besar untuk menampung semua mainan Evan dan Ervin yang sangat banyak, terutama mainan yang dibelikan Elliot. Bahkan ada pula 2 buah mobil-mobilan elektrik yang baru dibeli, sehingga sayang sekali jika tidak dibawa. Agar tidak memberatkan bawaan, sebagian besar mainan Evan dan Ervin yang sudah kukemas, kemarin sore telah dikirim lebih dulu ke New York menggunakan jasa kirim. Jadi, yang tersisa hanyalah beberapa mainan kesukaan mereka saja dan yang paling sering digunakan setiap hari. Sekarang aku hanya perlu merapikannya di dalam tas. Ibu. Aku mengerutkan kening ketika tiba-tiba saja mendengar suara tangisan anakku. Entah itu Evan atau Ervin, tetapi dari suara jeritan kecil di sela tangisannya, kutebak itu adalah Ervin. Aku pun meletakkan kaos kaki balita yang sedang kupegang, lalu buru-buru berbalik dan keluar dari kamar anak-anakku. Ibu. Ervin berjalan menghampiriku dari arah sofa ruang tamu sambil menangis terseduh-seduh. Dia memeluk kakiku, lalu mendonggak menatapku dengan tangisannya yang makin kencang. Ada apa, sayang? Kau jatuh? Ada yang luka? Aku bertanya lembut namun juga khawatir sembari mengusap-usap rambutnya. Elliot datang menghampiri kami dengan wajah tampannya yang terlihat menunjukkan senyum puas. Tidak sulit bagiku untuk langsung tahu kalau dia baru saja menjahili Ervin, sehingga Ervin menangis begini. Mobil Ervin diambil. Rengek putraku itu sambil menunjuk bagian atas rak yang ada di sudut ruang tamu. Aku pun menatap Elliot dengan tajam. Tanpa mengatakan apa-apa padanya, aku menggandeng tangan Ervin untuk ke rak tersebut dan mengambilkan mobil-mobilan merah berukuran kecil yang disembunyikan oleh Elliot di sana. Elliot menghampiriku saat aku masih berupaya untuk menenangkan Ervin. Dia berkata, Ervin terus-menerus melempar mobil itu dan hampir mengenai kepala Evan, makanya kuletakkan di rak agar dia berhenti melempar. Aku tidak menjawab dan diam saja, bahkan mungkin ekspresiku yang agak datar terlihat seperti pura-pura tidak mendengar. Begitu tangisan Ervin mereda, aku menegur putraku itu untuk bermain dengan tenang dan tidak boleh melempar mainan kepada saudaranya. Dia pun manggut-manggut sambil mengusap matanya yang basah. Ibu marah, kata Evan tiba-tiba sembari menghampiriku dan menggenggam jemari tangan kananku. Evan dan Ervin memang tak biasa melihatku tidak banyak bicara, apalagi sampai menunjukkan ekspresi wajah yang datar dan mungkin jadi terkesan galak begini. Hampir setiap saat aku menatap semuanya dengan penuh perhatian dan kehalusan, bahkan juga tetap berusaha bersikap sehangat mungkin meski sedang sangat lelah dan kesal. Agaknya itulah mengapa Evan dengan mudah menyadari perbedaan sikap ibunya, lalu berkata seperti barusan. Marah. Evan mengulangi kalimatnya. Ibu marah, ya. Aku menunduk untuk menatap Evan. Sembari tersenyum simpul, aku menjawab, tidak, sayang. Elliot menggendong Evan, lalu berkata, kau melihatnya, kan, Evan? Ibumu memang marah. Ayah takut. Saat Elliot berkata begitu, aku langsung berbalik dan melangkah menuju pintu kamar tanpa menatap atau bicara sedikit pun padanya. Aku tidak memedulikan Elliot dan memilih untuk mengabaikan saja, meski ku tahu dia sedang mengajak Evan bercanda sekaligus ingin mencairkan keadaan. Persetan. Cairkan saja hatinya yang keras dan beku itu. Oh, bahkan mungkin dia memang tak punya hati. Sejak 2 hari yang lalu setelah Elliot keluar dari rumah sakit, aku memilih untuk tidak banyak bicara dengannya, pun juga tidak banyak berinteraksi. Sekalinya aku bicara saat tak ada anak-anak, hanya seadanya saja dan sesingkat mungkin. Terakhir kali kami bicara banyak adalah saat malam terakhir dia dirawat di rumah sakit, ketika kami sempat berdebat di dalam kamar rawatnya. Aku sadar kalau hampir setiap saat selama 2 hari berturut-turut, aku terus memberikan tatapan yang sinis pada Elliot.
Perilakuku pada Elliot juga sangat cuek dan tentu tak seperti biasanya, meski aku tetap tidur satu kasur dengannya dan aku juga tetap memastikan kondisi tubuhnya aman pasca keluar dari rumah sakit. Entah dia sadar atau tidak kalau aku sedang menjauhi interaksi dengannya. Aku juga tidak peduli dia peduli atau tidak. Aku tak mau merasa bersalah dengan sikapku ini. Dia sendiri yang bilang kalau dia merasa terganggu denganku, kan? Besok kami akan berangkat ke New York. Bahkan meski aku tetap berkemas-kemas dan menyusun koper, sebenarnya sekarang aku mulai merasa ragu untuk pulang ke New York bersamanya jika dia tak berusaha memperbaiki keadaan. 2 hari berlalu, tak kudengar ada permintaan maaf sama sekali dari Elliot. Itu cukup menjelaskan bahwa dia merasa benar. Dia merasa benar atas apa yang dia katakan padaku malam itu. Baby. Suara Elliot muncul dari arah pintu kamar saat aku kembali sibuk mengemasi koper anak-anakku. Aku hanya menoleh dan menatapnya sekilas saja, sekadar untuk melihat kalau saat ini dia sedang bersandar di pintu dengan tangan kirinya yang terkubur di saku celana. Semenjak keluar dari rumah sakit, gips plester di tangan kanan Elliot sudah tak perlu lagi memakai penopang tali di bahu, sebab tangannya tersebut sudah bisa diluruskan dengan baik. Jadi, kini hanya seperti memakai perban saja. Biarkan aku membantumu mengemasi koper-koper itu, kata Elliot. Tidak perlu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau sungguhan akan mendiamiku terus. Aku tidak mendiamimu, jawabku dengan suara pelan dan datar. Jelas kau tidak banyak bicara selama berhari-hari. Kau sungguh marah padaku, baby. Tidak tahu. Apa kau merasa melakukan sesuatu yang membuatku marah? Jika kau merasa, maka aku marah. Tapi jika kau tidak merasa, maka aku tidak marah, sahutku. Aku mendengar suara Elliot menghela napas. Kuyakin dia paham kalau semua perkataanku barusan adalah sarkas untuknya. Aku sedikit melirik ke belakang bahuku, sekadar memastikan apakah Elliot masih berdiri di dekat pintu atau tidak. Ternyata, dia sudah melangkah untuk menghampiriku yang saat ini masih berada di depan meja untuk merapikan isi koper. Sudah 2 hari kau seperti ini padaku. Kau tidak jenuh? Tak kuhiraukan perkataan Elliot. Aku berbalik dan berjalan menuju lemari putih tempat penyimpanan baju hangat anak-anakku. Selagi aku melipat dengan rapi semua baju itu, aku tahu kalau Elliot masih memerhatikanku. Kau bersikap berlebihan. Aku hanya bertujuan mengatakan padamu bahwa kau harus menjaga batasan dari sesuatu yang bukan urusanmu, tapi kau malah marah begini. Yang menjadi urusanmu hanyalah aku, hubungan kita, dan anak-anak. Bukan keluargaku, ujar Elliot. Aku melangkah kembali ke koper yang kuletakkan di meja sisi kamar Evan dan Ervin. Sambil menatap Elliot yang masih berdiri di dekat meja itu, aku meletakkan jaket anak-anakku dengan agak kasar ke atas koper. Masih ada satu jaket yang kupegang, karena jaket tersebut belum kulipat. Ya, tak apa. Sebut saja aku berlebihan. Kau mungkin memang benar, aku sangat mengganggu bagimu selama ini. Seharusnya aku sudah cukup kebal dan paham bahwa semua yang kulakukan memang selalu salah di matamu, sahutku. Sikapmu yang seperti ini sama sekali tidak bagus, baby. Hentikanlah. Sebelum kau berkata seperti itu, seharusnya kau sadar betapa tidak bagusnya sikapmu pada istrimu sendiri selama ini, Elliot. Aku tak keberatan untuk minta maaf yang sebesar-besarnya padamu jika menurutmu aku terlalu ikut campur. Tapi, kau seolah menyalahkanku, bahkan menganggap bahwa aku mengganggu bagimu. Aku hanya menegurmu untuk memahami batasanmu. Kenapa kau selalu membuat segala hal menjadi sulit? Aku menatap Elliot dengan keningku yang sedikit mengerut. Kedua mataku juga mendadak terasa mulai panas. Jika kau merasa bahwa aku selalu membuat segala hal menjadi sulit, maka kau harus tahu juga bahwa selama ini aku merasa sangat sulit menghadapi pria arogan sepertimu. Elliot terdiam. Aku tidak pernah bermaksud mengacaukan segala hal.
Aku tidak pernah berharap akan dianggap sebagai penyebab timbulnya masalah. Semua terjadi begitu saja, aku dihadapkan oleh sesuatu tentangmu yang tidak pernah aku ketahui, didatangi oleh keluargamu yang meminta bantuan, lantas kau pikir aku harus menghindar dan bersikap masa bodoh. Begitu. Sejak awal aku sudah bilang padamu untuk berhenti ikut campur, kan? Cukup jauhi sesuatu yang seharusnya tidak kau campuri agar tidak menimbulkan masalah. Apa susahnya? Aku hanya... Kalau saja kau tidak merasa sebagai pahlawan yang harus membongkar kehidupan orang lain dan mendamaikan seisi dunia, dan kalau saja kau berhenti mengulik segala hal, tidak akan ada masalah serius yang terjadi di kota ini. Apa kau pernah berpikir jauh bagaimana kalau ternyata keadaan yang terjadi jauh lebih buruk akibat kau terlibat dengan segala kepedulianmu yang berlebihan itu? Elliot memberi jeda untuk menggeleng pelan, menatapku dengan penuh ketegasan seraya berkata, kau bukan pahlawan yang punya tugas mengungkapkan kebenaran. Mengapa kau terus-menerus melewati batasan? Sudah cukup kau membuat perkara dengan semua keingintahuanmu, ketika aku menegur baik-baik, kau malah marah begini. Kau tidak menegur baik-baik, Elliot. Jelas-jelas kau menyalahkanku. Aku mengerjap lambat tepat setelah setetes air mata mengalir di pipiku, lalu melanjutkan, kau egois. Kau memang orang yang selalu merasa paling hebat dan merasa paling benar sendiri, bisa menyelesaikan semua masalah sendirian tanpa siapapun. Hentikanlah. Kau membuatku pusing. Sejak awal kau menikahiku, aku harus selalu mengikuti apa katamu. Aku juga selalu berusaha mengerti dirimu, terutama setelah ku tahu apa yang pernah terjadi padamu di masa lalu. Tapi apa kau pernah mengerti aku? Sekali saja. Apa kau pernah mengerti? Ini sudah cukup melelahkan, baby. Kau membesar-besarkan masalah. Aku tidak pernah merasa punya ikatan yang kuat dengan pria manapun di dunia ini selain denganmu, Elliot. Bahkan dengan ayahku sendiri pun juga tidak. Ayahku seperti orang asing bagiku karena dia terlalu sibuk dengan prioritasnya. Aku seperti tidak mengenal ayahku karena dia selalu memikirkan urusannya sendiri. Aku mengusap air mata yang mengalir deras di pipiku, lalu melanjutkan, tapi aku merasa punya ikatan denganmu. Ketika aku mencintaimu, aku berharap kau percaya padaku. Kau adalah ayah dari anak-anakku, Elliot. Aku berharap kau menjadikanku tempat yang nyaman untuk berbagi, karena aku ingin mengenalmu, karena aku tidak ingin merasa asing denganmu. Apakah itu salah? Elliot terdiam. Tapi ternyata apa? Aku malah dianggap mengganggu dan terlalu ikut campur urusanmu. Baiklah, terserah kau saja. Maafkan aku jika aku bukan istri yang baik untukmu. Seharusnya ini membuatku sadar, mungkin sampai sekarang aku memang masih sekadar istri kontrak bagimu. Hei, kau. Sebelum Elliot menyelesaikan kalimatnya, jaket Evan yang sedang kupegang, langsung kulempar ke wajah Elliot dengan sangat keras sekaligus penuh emosi. Setelah itu, aku berbalik dan mengambil kot tebal milikku yang tergantung di belakang pintu kamar anak-anakku. Kau mau kemana? Tetap di sini. Jangan kemana-mana sebelum besok kita berangkat pulang ke New York. Tita Elliot saat aku memakai kot itu. Aku tidak menghiraukan. Sebelum beranjak meninggalkan kamar dan pergi keluar dari unit apartemenku ini, aku menatapnya dengan mataku yang sangat berair, lalu berkata, lupakan soal New York. Aku muak padamu, Elliot. Aku tidak akan membuatmu merasa terganggu lagi. Pulanglah ke New York sendirian. Kemarahan yang terlepas begitu saja tidak serta-merta membuatku lupa bahwa aku punya 2 anak yang kutinggalkan sebelum pergi dari apartemenku. Aku memang hanya berniat untuk keluar sebentar, demi mencari ketenangan dan menghindar dari Elliot. Aku benar-benar kesal melihat wajahnya. Jika aku pergi 2 atau 3 jam saja, kupikir tak akan ada masalah dengan anak-anakku. Masih ada Elliot di sana, Rick pun kulihat berada di dekat area parkir apartemen saat tadi aku pergi.
Aku juga sudah selesai memasak malam tadi sore sebelum mengemas koper, sehingga Elliot atau Rick hanya perlu menuntun anak-anakku untuk makan malam walaupun aku sedang tidak ada. Setelah nanti aku kembali ke apartemenku, aku mungkin akan mengusir Elliot agar dia pergi. Terserah dia mau kembali ke villa mewah yang disewanya di kota ini, atau menemui ayah dan ibunya yang masih menginap di hotel dekat rumah sakit. Aku memaksakan diri untuk tidak mau peduli. Aku bahkan juga merasa yakin bahwa lebih baik aku dan anak-anakku tidak ikut berangkat ke New York esok hari. Sekarang waktu baru menunjukkan pukul 7:30 malam. Itu artinya, aku sudah pergi selama sekitar 1 jam. Setelah tadi mampir ke kedai kopi dan mengantre untuk membeli 1 gelas vanilla latte, sekarang aku berencana untuk pergi ke taman yang ada di dekat persimpangan jalan, dekat pula dengan tempat praktik mandiriku dulu. Biasanya aku membawa Evan dan Ervin ke sana saat mereka ingin main keluar. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit jika jalan kaki. Mengingat pertengkaranku dengan Elliot, sepanjang jalan air mataku berkali-kali menetes. Namun selalu buru-buru ku hapus, kemudian langsung meminum minumanku demi mengalihkan keinginan untuk menangis. Tak berselang lama, ponselku berdering. Aku pun merogoh saku celana panjang coklat bermotif kotak-kotak yang kupakai, lalu mengeluarkan ponselku dari sana. Aku menghela napas panjang begitu melihat kalau ternyata yang menelepon adalah ayahku. Setelah berdeham pelan untuk memastikan suaraku tidak terdengar serak akibat menangis, aku pun mengangkat telepon itu. "Halo, Ayah." Sapaku. "Lily. Kau di mana?" Aku melambatkan langkah. Terdorong oleh suasana hatiku yang sedang sangat kacau, aku merespons pertanyaan ayahku dengan kalimat, "Aku berada di kutub utara pun ayah tak akan peduli. Tunggu sampai ayah mendengar kabar kalau aku telah mati karena dicabik-cabik hewan buas, baru kau akan bertanya dan mencariku. Jangan bicara seperti itu. Ayah sibuk." "Ya, memang selalu begitu." Aku tersenyum getir. "Bagaimana kabarmu dan kabar anakmu?" "Ayah sudah dengar kalau cucu ayah kembar." "Baik," jawabku singkat. "Kenapa kau tidak pernah menghubungi ayah?" "Tadi ayah sudah menyebutkan sendiri alasannya. Ayah sibuk." "Aku tahu itu, makanya tidak kuganggu. Supaya aku tidak menjadi pengganggu bagi semua orang. Urus saja urusanmu sendiri, ayah." Ayahku diam di seberang telepon. Tak kudengar dia menjawab penuturanku secara langsung. Aku pun juga terdiam selagi kakiku masih melangkah dengan lambat. "Ada apa denganmu? Kenapa mendadak marah-marah begini pada ayah?" tanyanya kemudian. Aku menghela napas panjang dan memejamkan mataku sejenak. Setelah menelan ludahku untuk meredakan rasa tercekat di kerongkonganku, aku pun melembutkan nada bicaraku dan menjawab, "Maaf, ayah. Aku tidak bermaksud tidak sopan padamu. Aku hanya sedang banyak pikiran." "Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja, nak?" Aku menghentikan langkah usai mendengar pertanyaan itu. Ini mungkin berlebihan, tetapi aku lupa kapan terakhir kali mendengar ayahku menanyakan keadaanku. Bahkan kalau dipikir-pikir, belakangan ini aku memang jarang mendengar siapapun menanyakan keadaanku, menanyakan apakah aku baik-baik saja atau tidak, maupun memastikan keadaanku. Aku hanya terus memastikan semua orang baik-baik saja, terutama anak-anakku dan Elliot. Apakah ayah peduli padaku? Aku selalu menyimpan nomor ayah sejak ganti nomor dan ganti ponsel. Aku juga menyuruh Selena memberikan nomorku pada sekretaris ayah beberapa bulan yang lalu, tapi sepertinya ayah tak menghiraukan karena terlalu sibuk dengan dunia ayah sendiri. Baru sekarang ayah menghubungiku. "Apakah kau bahkan masih ingat kalau kau punya anak? Anakmu belum mati, ayah." Lagi-lagi ayahku diam. Aku menggigit bagian dalam bibir bawahku sendiri, berusaha menahan air mata agar jangan sampai menetes. "Ayah tidak bermaksud membuatmu merasa tidak dipedulikan. Tentu ayah sadar punya anak. Tapi ayah sibuk,
dan menurut ayah kau juga sudah punya kehidupanmu sendiri semenjak menikah. Aku bergeming. Kau masih dengar suara ayah? Apa kau baik-baik saja? Tanyanya setelah aku terdiam sangat lama. Menjelaskan apa yang sedang terjadi padaku pun percuma, sama seperti yang sudah-sudah. Ayahku tak akan bisa memahami. Jadi, lebih baik ku jawab pertanyaannya secepat mungkin. Aku baik-baik saja, jawabku kemudian. Sambil memaksakan diri untuk tersenyum agar suaraku tidak terdengar sedih, aku melanjutkan, tidak usah khawatir. Ya sudah, masih ada yang harus ayah kerjakan. Jaga dirimu baik-baik, nak. Ayah merindukanmu. Ayah juga sangat menantikan kepulanganmu ke New York bersama suamimu, mertuamu, dan anak-anakmu. Aku berniat mengatakan kalau aku tidak mau pulang ke New York. Namun, ayahku sudah lebih dulu mengakhiri panggilan dan telepon itu akhirnya terputus. Sudah ku bilang, ayahku tak akan bisa memahami. Ayahku adalah tipikal orang yang kalau sudah mendengar satu jawaban inti, maka dia akan langsung percaya dan tak penasaran lagi. Seperti saat barusan ku bilang kalau aku baik-baik saja, maka dia percaya kalau aku memang baik-baik saja dan menurutnya dia tak perlu bertanya untuk memastikan apapun lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan rasa sesak di dadaku. Bahkan suara embusan napasku terdengar sangat bergetar karena aku berusaha menahan diri agar tidak menangis. Kembali kulangkahkan kakiku menyusuri trotoar usai berhasil menenangkan diri, lalu memasukkan ponselku ke saku kot putih yang aku kenakan. Saat aku masih berjalan di trotoar, kulihat beberapa meter di depanku ada dua pria yang keluar dari halaman sebuah klub yang baru buka di samping jalan. Kansas memang memiliki lingkungan yang renggang. Bahkan meski kota Wichita adalah kota yang terbilang paling padat di Kansas, tetapi tetap saja apartemen tempat tinggalku agak jauh dari pusat kota. Dengan begitu, jalanan di sekitar sini tentunya tak terlalu ramai, apalagi saat hari sudah gelap dan justru memang terbilang sepi. Sudah agak lama sejak terakhir kali aku berjalan malam-malam sendirian melewati jalanan di sekitar sini, terakhir kali saat aku masih buka praktik mandiri. Kupikir seharusnya tak ada masalah dan aku bisa sampai ke taman tujuanku sekitar 7 menit lagi. Namun, dua pria yang barusan keluar dari bar, melihat ke arahku dan melangkah mendekatiku. Ini masih pukul 7:30, harusnya belum terlalu malam untuk berpapasan dengan pria mesum yang mungkin baru saja minum-minum di klub yang bahkan baru buka. Apakah karena ini adalah malam akhir pekan? Sepertinya tujuan kita searah, Nona. Mobilku ada di seberang sana. Apa kau membutuhkan tumpangan? Satu dari dua pria itu bicara padaku sambil menunjuk ke arah seberang jalan, lalu tersenyum aneh saat mereka sudah hampir sampai di hadapanku. Tentu tak kuhiraukan. Aku tetap melanjutkan perjalananku dengan tenang dan sedikit bergeser untuk mengambil jalan di sisi trotoar. Sampai akhirnya, aku terpaksa berhenti karena mereka mencegat dan menghalangi jalanku. Wanita yang jutek memang semakin menarik perhatian, ucap satu pria lainnya sambil mencoba untuk menyentuh rambutku. Suasana hatiku terlalu buruk untuk menghadapi hal seperti ini. Ingin sekali kusiram wajah mereka dengan sisa vanila latte di gelas kopi yang kupegang. Tapi di waktu yang bersamaan, tentu aku agak cemas memikirkan kemungkinan yang akan terjadi jika aku melawan secara tiba-tiba. Bahkan meski kau memakai pakaian tebal begini, aku tetap dapat menebak seberapa besar ukuran payudaramu jika teljang, katanya sembari memandangi tubuhku dan mengarahkan telapak tangannya ke dadaku. Aku tentu langsung menepis tangan itu dengan sangat kasar, lalu menatap mereka penuh ketajaman sambil mengancam, lebih baik kau tutup mulutmu dan jangan bicara, dasar mulut bau. Menyingkir dari hadapanku, atau aku akan menelepon polisi. Mereka saling beradu senyum, tetapi juga terlihat kesal setelah aku bicara seperti barusan. Salah satunya berjalan ke belakangku, lalu semakin nekat untuk menyentuh punggungku.
Tapi sebelum dia benar-benar menyentuh, aku sudah lebih dulu bergerak cepat menyikut perutnya menggunakan siku tangan kiriku. Sikutan yang kulakukan memang cukup bertenaga, walaupun jujur saja saat ini sebenarnya aku sangat panik dan takut. Pria itu sampai meringis sambil sedikit membungkuk untuk memegangi perutnya yang kusikut. Dasar jaleng, umpatnya dengan marah. Aku tahu aku dalam masalah. Setelah mereka melecehkanku secara verbal dan mencoba untuk menyentuhku, mereka mungkin akan melakukan hal yang lebih jauh karena aku berani melawan. Ini membuatku benar-benar takut dan ingin menangis. Bisa saja aku melawan sekaligus membela diri, tetapi masalahnya, mereka berdua. Dua pria berkulit gelap itu juga tinggi dan besar. Di saat seperti ini, satu-satunya yang ada di kepalaku hanyalah Elliot. Aku tak tahu kenapa aku hanya memikirkannya dan dalam hati menyebut-nyebut namanya. Pria yang ada di belakangku, kini sudah mencengkeram bahuku. Sementara pria yang satu lagi juga memegang tangan kiriku. Tentu saja aku berontak, bahkan gelas kopiku sampai jatuh. Aku pun juga memikirkan langkah paling tepat bagaimana yang harus kuambil untuk berlari pergi dari tempat ini. Namun sebelum aku sempat berbalik, cengkeraman pria itu sudah terlepas dari bahuku. Kupikir dia akan melakukan cara lain untuk bertindak macam-macam padaku. Namun ternyata, aku malah mendengar suara kaki pria itu melangkah mundur, seperti ditarik atau diseret paksa untuk mundur dan sedetik setelahnya, aku mendengar suara pukulan yang sangat keras dari arah belakang. Aku pun sontak menoleh. Dengan kedua mataku yang sudah basah karena panik dan ketakutan, aku melihat keberadaan Elliot ada di belakangku. Elliot yang membuat pria berkulit gelap itu melepaskan cengkeramannya pada bahuku, lalu juga langsung memukul wajah pria itu dengan sangat keras dan menendang perutnya sampai pria itu terjerembab jatuh ke arah tempat sampah umum di pinggir jalan, bahkan sampai tempat sampah itu ringsek karena tertindas. Kemudian, Elliot menendang perut satu pria lainnya yang masih ada di depanku, memaksa pria itu untuk mundur dan melepaskan cengkeramannya pada tanganku. Ketika pria itu tak terima ditendang oleh Elliot, dia langsung mendekati Elliot dan ingin balas memukul. Namun, Elliot dengan mudah langsung menghindar dan sedikit memutar tubuhnya saat kaki kanannya terangkat untuk menendang wajah pria itu. Masih belum menyerah, pria yang tadi jatuh di tempat sampah kini kembali berdiri untuk menyerang Elliot. Elliot pun langsung mencengkeram tangan pria itu sebelum pria itu memukul wajahnya, lalu langsung memelintir tangan tersebut dengan sangat kuat sampai pria itu menjerit kesakitan. Aku yang agak gemetar, bergeser ke sisi trotoar dengan perasaan yang sangat takut. Terlihat begitu mudah ketika Elliot menghajar keduanya. Dan fakta bahwa tangan kanan Elliot masih diperban, makin menunjukkan betapa dia dalam keadaan marah besar sehingga bisa melakukan ini dengan satu tangan. Perkelahian tak terhindarkan. Karena bagaimanapun juga Elliot sendirian melawan dua pria sekaligus, ketika dia berhasil membuat satu pria kalah telak, pria yang satunya lagi langsung menyerang Elliot dengan lebih agresif. Mereka adu pukul sampai akhirnya Elliot jatuh telentang di trotoar. Aku tentu makin takut sekaligus sangat khawatir, sebab kulihat pria itu akan menindih Elliot dan mungkin juga akan habis-habisan menghajar Elliot yang sudah jatuh. Dengan kepanikan yang membuat air mataku tak bisa berhenti mengalir, aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Kulihat ada batu yang ukurannya cukup besar di dekat tempat sampah pinggir jalan, sehingga aku berjalan cepat ke sana dan mengambil batu tersebut. Pria yang tadi menindih Elliot, kini sudah mengangkat tangannya untuk mulai memukuli wajah Elliot. Aku pun langsung mendekati pria itu, berdiri tepat di belakangnya, lalu langsung menghantam bagian atas punggungnya dengan sangat keras menggunakan batu yang kupegang. Hantaman batu itu tentu saja berhasil membuatnya sangat kesakitan, ku yakin dia juga merasa benar-benar pusing dan dadanya juga akan sesak. Dia terhuyung ke samping dan terjerembab jatuh, lalu terlihat hilang kesadaran. Elliot kembali berdiri saat pria yang sebelumnya sudah dia buat tersungkur di tanah,
kini bangkit dari posisi tersungkurnya dan kelihatan ingin kabur. Namun sebelum kabur, pria itu sempat-sempatnya mendekat padaku dan seperti ingin memukulku karena mungkin dia masih mau melampiaskan kemarahannya padaku setelah tadi dihajar habis-habisan oleh Elliot. Elliot menendang perut pria itu sampai pria itu mundur dan tidak menyentuhku. Kemudian, Elliot mencengkeram bagian kerah baju pria itu, lalu mendorongnya dengan keras sampai tersudutkan di dinding samping trotoar. Rahang Elliot mengeras. Penerangan dari lampu jalanan maupun lampu dari bangunan sekitar, membuatku dapat melihat bagaimana guratan vena tampak menonjol di dahi dan pelipis suamiku itu. Suara bariton Elliot yang bercampur dengan napas berat yang menderu, terdengar sangat mengerikan ketika dia berkata, "If you touch my wife, I'll kill your fucking ass." Tak berselang lama, sebuah mobil patroli polisi datang dari kejauhan. Sejak tadi pastinya ada sejumlah orang yang melintas di sekitar sini, ada pula orang-orang dari dalam toko maupun ruko yang pasti mendengar suara ribut-ribut. Dan sepertinya, mereka yang menghubungi polisi untuk melaporkan adanya keributan dan perkelahian, sebab mereka tidak berani melerai sendiri. Aku terpegun melihat lampu strobo dan suara sirine dari mobil polisi itu semakin mendekat. Tentu aku menyadari kalau jelas-jelas aku baru saja memukul orang menggunakan batu hingga orang itu pingsan dan mungkin juga sel karat. Aku masih berdiri diam di tempatku sambil menangis, lantas buru-buru menjatuhkan batu besar yang kupegang. Merasa sangat syok dengan kejadian ini, aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Elliot melepaskan cengkeramannya pada pria yang ada di hadapannya saat mendengar suara tangisanku. Dia melayangkan satu pukulan ke perut pria itu, bahkan suara pukulan tersebut terdengar sangat keras dan membuatku membayangkan rasanya sesakit apa. Setelah pria yang baru dipukulnya jatuh tersungkur, Elliot menatapku sambil mengatur napasnya yang masih sedikit berat karena amarah sekaligus karena baru saja berkelahi. Tatapannya yang sejak tadi sangat berapi-api pada dua pria mesum yang melecehkanku, kini melunak setelah menatapku. Sejenak kemudian, dia langsung melangkah mendekat. "Kau baik-baik saja, baby? Apakah ada yang terluka?" tanya Elliot sembari memandangi tubuhku dari atas ke bawah dengan wajahnya yang tampak sangat khawatir. Aku menatap Elliot dengan air mata yang masih mengalir deras karena ketakutan dan panik, lalu menggeleng untuk menjawab pertanyaannya. Aku juga menggenggam jari telunjuk tangan kiri Elliot, lalu bergumam, "Aku takut." Elliot langsung menarikku ke dalam pelukannya dan mendekapku dengan sangat erat. "Tenanglah, aku di sini. Kau aman sekarang." Ketika aku masih menenggelamkan wajahku di dada bidang Elliot sambil menangis sesenggukan, mobil polisi akhirnya tiba di dekat kami dan dua orang petugas berseragam kepolisian Kansas langsung turun. Perkelahian yang tadi terjadi, Elliot yang wajahnya agak memar karena berkelahi, hingga adanya satu pria yang tak sadarkan diri karena kupukul pakai batu, membuat petugas kepolisian yang datang tentunya langsung memandang ini sebagai tindak kriminal. Sehingga selain menghubungi ambulans untuk membawa satu pria yang tak sadarkan diri dan menyeret satu pria lainnya ke mobil polisi, para petugas kepolisian itu turut menarik Elliot dan menyuruhnya untuk ikut juga dengan mobil bersirin yang terparkir di samping trotoar. "Suamiku tidak perlu dibawa, Pak." Pria-pria itu mencoba melecehkanku, dan suamiku hanya menolongku. "Tangkap saja mereka." Aku menghalangi salah seorang petugas polisi yang memegang lengan Elliot. "Tenang, Nona. Kami harus membawanya untuk mengikuti prosedur yang ada. Kau juga harus ikut dengan kami. Keterangan apapun, silakan sampaikan di kantor polisi."